Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak santri Madin Masjid Az-Zahrotun, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kalau sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang adik-adik semua sudah siap belum mengikuti pembelajaran online pada sore hari ini? Jika sudah, ayo disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, jika sudah disiapkan, sebelum kita memulai pembelajaran online pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini Pak Aji akan melanjutkan tentang materi yang kemarin, yaitu lanjutan dari kan kemarin sudah membahas macam-macam air nih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian air. Nah, pembagian air di sini dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat mensucikan. Dan yang terakhir adalah air mutanajis atau air yang najis. Nah, di sini Pak Haji akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Ya, air suci dan mensucikan adalah air yang mutlak atau air yang masih murni, yang masih belum digunakan untuk bersuci sama sekali, dan dapat digunakan untuk bersuci dan itu pun tidak makruh. Air ini adalah air, dalam bahasa umumnya adalah air mutlak, tapi definisi dari air mutlak adalah air yang sewajarnya, yang biasanya keluar dari keran itu kita gunakan untuk wudhu itu, kan itu sama sekali belum digunakan. Nah, yang kedua adalah air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, air ini tuh bisa digunakan untuk mensucikan, tapi makruh. Makruh itu boleh, tapi jika bisa jangan menggunakan air yang makruh ini. Nah, contoh dari air makruh ini adalah ini loh. Kamu ini kan punya ember. Nah, kamu isi, terus ember itu kamu jemur di tempat yang panas dan air itu panas. Nah, itu disebut air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Nah, di tempat logam atau apalah, pokoknya yang panas. Nah, itu makruh digunakan. Karena apa? Karena jika kita gunakan untuk bersuci, itu akan menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit dan akan merusak bagian tubuh kita lah. Nah, itu makruh untuk digunakan. Nah, air yang ketiga adalah air suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, seperti air mustakmal. Air mustakmal ini air yang telah digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan, yang sudah digunakan. Misal nih, kamu pipis. Nah, airnya itu kamu gunakan lagi untuk bersuci, itu tidak boleh. Nah, air yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis ini air yang kena najis atau kemasukan najis. Nah, selain terkena najis, air itu tidak ada 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya itu bila kita ukur itu panjangnya itu 62,4 cm, lebarnya itu 62,4 cm, dan dalam
dalam dan tingginya itu 62,4 cm. Nah, itu adalah air 2 kula. Yang isinya itu kalau dihitung per liter itu 217 liter. Nah, bila semisal nih kamu kan punya ember. Nah, ember itu ada air suci, tetapi kemasukan kotoran cicak. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air itu sudah terkena najis. Di sisi lain terkena najis, air itu juga tidak ada 2 kula. Jika air itu ada 2 kula terkena kotoran cicak itu tidak apa-apa. Tapi jika tidak ada 2 kula, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi pembagian air. Pak Haji ulangin lagi, pembagian air itu ada 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Ini adalah murni air suci yang belum digunakan untuk bersuci sama sekali. Yang kedua, air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan seperti air musyamas atau air yang panas. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak dapat mensucikan seperti air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kamu semisal nih kencing, nah airnya itu udah kamu gunakan untuk membasuh kencing itu, tapi kamu gunakan untuk bersuci, itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, itu tidak boleh. Bila air itu tidak ada 2 kula, jika 1 kula boleh digunakan untuk bersuci, tapi jika tidak ada 2 kula tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi pembagian air. Nah, di sini ingat, ini semua ditulis. Ini kan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu adalah macam-macam air. Ayo ingat gak? Kemarin macam-macam air itu ada berapa? Nah, macam-macam air kemarin itu ada 7. Yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Nah, itu kemarin kan ada 7 nih. Ingat, Pak Haji kemarin suruh nulis loh. Nah, ini juga ditulis. Bila suatu saat ada pertemuan dengan Pak Haji akan cek tulisannya dan akan Pak Haji tanyain. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan dan paling aktif, akan ada sesuatu hadiah dari Pak Haji. Nah, itu cukup sekian dari Pak Haji. Bila ada perkataan yang salah, Pak Haji minta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari Pak Haji, tetap semangat, selalu belajar, jangan lupa sholat, ingat mati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're right.